Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di pelajaran kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang hukum dasar kimia. Oke, kita aja langsung ke soal pertama. Pada suatu percobaan ditimbang 32 gram belerang dan 63,5 gram tembaga. Jadi kita akan tulis dulu data yang diketahui. Dan di sini belerang massa, jadi massa sebuah belerang. Jadi belerang itu rumus kimianya S ya. Oke, jadi di sini 32 gram belerang berarti 32 gram di sini. Setelah itu di sini dan 63,5 gram tembaga. Berarti massa dari si tembaganya itu adalah ini dia 63,5 ya, 63,5 gram. Nah, yang ditanya di sini ya, kedua zat tersebut dicampur ke dan dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga menghasilkan senyawa tembaga 2 sulfida di sini ya. Nah, berapakah massa tembaga 2 sulfida yang dihasilkan? Oke. Jadi di sini yang ditanya itu adalah massa tembaga 2 sulfida atau CuS ya. Nah, ini rumus kimianya. Oke, bagaimana cara kita jawab? Jadi ini mengacu pada hukum kekekalan massa. Jadi massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, di mana ini termasuk ke massa reaktannya ya, atau zat yang bereaksi. Nah, ini berarti massa si produknya berapa gitu. Jadi di sini massa si tembaga 2 sulfidanya tinggal kita tambahkan saja massa belerang ditambah dengan massa tembaga ya. Jadi di sini massa belerangnya 32 gram ya ditambah dengan 63,5 gram sehingga menghasilkan 95,5 gram ya. Oke, nah jadi begitu saja caranya ya. Langsung aja kita ke soal nomor 2. Cu dan S membentuk dua senyawa. Nah, hampir kayak tadi ya, Cu tembaga, S itu belerang ya, membentuk dua senyawa. Pada senyawa pertama yang masanya 79,5 gram mengandung 63,5 gram Cu. Nah, sisanya S. Pada senyawa kedua yang masanya 47,71 gram mengandung 16 gram S. Sisanya Cu ya. Nah, apakah kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton? Oke, jadi di sini kita akan bikin dulu tabelnya. Ada si tabel senyawa. Lebih enak pakai tabel ngerjainnya ya. Dan di sini ada Cu ya, si Cu dan ada si S. Nah, kita akan membuktikan ya apakah ini memenuhi hukum Dalton ya. Nah, di sini kita akan coba ya, karena di sini dia bilang membentuk dua senyawa, jadi nggak perlu banyak-banyak ya kita buat di sini. Nah, senyawa pertama, senyawa kedua. Nah, di sini Cu-nya di sini pada senyawa pertama ya. Dari massa senyawanya ini ya. Massa senyawanya. Massa senyawanya itu adalah 79,5 gram yang mengandung 63,5 gram Cu. Berarti Cu-nya 63,5 gram ya. Berarti sisanya berapa? Tinggal kita kurangin 16 sisanya ya. Jadi di sini 16 gram. Pada senyawa kedua yang masanya 47,21 gram ya, mengandung 16 gram 16 gram S ya, sisanya Cu. Berarti di sini 16 gram S, sisanya Cu. Berarti Cu-nya ya tinggal kita kurangin nih massa senyawanya yang ada di sini dikurangin dengan 16. Jadinya berapa? Ya 31,71. 31,71 gram. Ya, kalau kita selisihkan. Nah, jadi di sini ini sudah memenuhi ya, di sini karena ini sudah sama ya. Karena kan hukum Dalton tuh bunyinya apabila dua buah unsur membentuk senyawa lebih dari satu jenis senyawa dengan massanya yang di salah satu unsurnya itu ya dengan massa unsur yang ada di senyawanya itu sama, pasti perbandingannya ini akan membentuk bilangan bulat sederhana. Coba kita akan tes ya. Kita akan bikin perbandingan Cu ya pada senyawa pada senyawa 1 dan 2. Nah, kita bikin perbandingannya. Di sini 63,5 gram ya. Kita bandingkan dengan 31,71 gram. Nah, kita ambil yang terkecil. Yang terkecil kan 63,5 gram ya.
Nah, berarti ini juga kita bandingkan dengan 63,5 gram. Oke. Jadi sini 1 dibanding, ini nanti kalau kita bagi di kalkulator ya sekitar 0,5-an ya. Nah, oke, sekarang ini kan setengah-setengah ya. Jadi di sini 1. Jadi ini kita kali sama-sama 2, jadi 2 dibanding 1. Nah, ini udah membentuk bilangan bulat sederhana ya, 2 dibanding 1. Berarti ini memenuhi hukum Dalton. Hukum Dalton ya. Oke. Langsung aja ke soal nomor 3. Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, berarti hukum Dalton mengacunya misalnya NO, NO2, NO2, O2, NO2, O4 ya, dan lain-lain. Pada kondisi tertentu 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 1,14 gram oksigen. Pada kondisi yang lain 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 2,28 gram oksigen. Jelaskan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Nah, 2 soalnya bagaimana rumus kimia kedua senyawa tersebut. Jadi seperti tadi kita akan bikin dulu tabelnya biar lebih enak kita jawab. Ada CN ya, ada CO, dan di sini ada rumus kimia. Rumus kimia senyawanya itu loh ya. Senyawa. Nah, dengan begini nanti akan lebih enak ya. Jadi di sini dia bilang membentuk 2 jenis senyawa ya. Di sini kan karena kan 1 gram dengan 1,14 dan lain-lain. Oke, di sini kita akan bikin dulu tabelnya di sini. Nah, cukup bikin 2 aja dulu ya. Oke. Di sini senyawa pertama, senyawa yang kedua. Di sini 1 gram nitrogen katanya ya. 1 gram nitrogen, 1 gram di sini bereaksi dengan 1,14 gram oksigen. Pada kondisi lain gini, 1 gram nitrogen 1 gram reaksi dengan 2,28 gram ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa tahu ini, kita bisa bandingkan dulu ya di sini masing-masing senyawanya itu ya. Jadi perbandingan N ya, perbandingan nitrogen dalam senyawanya ya. Nah, karena ini cuma 1 gram ya, kita bandingkan dengan 1 gram. Jadi di sini dapatnya 1 banding 1. Nah, sedangkan yang kedua ini perbandingan O dalam senyawanya, Nah, ini penting banget kita tulis seperti ini, senyawanya. Nah, di sini ada 1,14 gram dan yang di lainnya 2,28 gram. Nah, kita ambil yang terkecil, berarti 1,14 gram dibandingkan dengan 1,14 gram. Jadi di sini dapatnya 1 berbanding dengan 2 ya. Nah, jadi di sini kan di sini dia cuma 1 perbandingannya, berarti N-nya cuma 1 doang. Nah, begitu juga dengan yang bawah, N-nya cuma 1 aja karena kan 1. Nah, ini 1 berarti O-nya 1 ya kan, karena ini kan O mengacunya pada O. Berarti yang di sini O-nya 2. O2. Sudah deh. Jadi inilah dia rumus kimia senyawanya. Jadi rumus kimia senyawa senyawa itu adalah NO dan NO2. Nah, di mana ini dia memenuhi hukum Dalton ya. Memenuhi hukum Dalton. Ya, kan ya. Karena soalnya ditanya apakah memenuhi hukum Dalton, jadi ini jawabannya memenuhi. Ya, karena apabila salah satunya sama, jadi langsung kita bandingkan yang berbeda saja, dapatnya berbilangan bulat sederhana, yaitu 1 banding 2. Oke, sebanyak 2 liter gas hidrokarbon, ini rumus kimianya belum tahu, X-nya berapa, Y-nya berapa yang dicari, dibakar sempurna memerlukan 6 liter gas oksigen. Nah, dan menghasilkan 4 liter gas karbon dioksida dan sejumlah uap air. Tuliskan bersamaan reaksi dan tentukan rumus kimia gas hidrogen tersebut. Jadi di sini sebanyak 2 liter gas hidrokarbon. Jadi kan karena ini tuh kan mengacu pada hukum perbandingan volume, di mana perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi.
Jadi di sini koefisien reaksinya 2 ya. Di sini kan hidrokarbonnya CXHY gitu kan. Ya, G berupa gas ya. Ditambah dengan di sini dibakarnya itu kan dia berarti bereaksi dengan oksigen ya, 6 liter gas oksigen. Berarti 6 O2 karena kan 6 liter ya 6 gitu. Menghasilkan ini G juga ya. Menghasilkan di sini 4 liter gas karbon dioksida karena 4 liter ya 4 ya. 4 CO2G ya. Plus gini. Dan di sini sejumlah uap air. Jadi Z aja karena kan kita nggak tahu nih berapa jumlah uap airnya. Jadi H2O gitu ya, G. Nah, oke. Langsung aja kita lihat kesetaraannya di mana dia ini pasti sudah setara ya kan. Nah, karena udah habis tadi udah setara pasti. Berarti di sini jumlah atom C-nya itu adalah 2X ya, 2 kali X 2X. Jumlah atom Y-nya adalah jumlah atom H-nya itu 2Y ya. Kita kali dan jumlah atom O 6 kali 2 12 berarti ya. Oke, di sini jumlah atom C-nya itu adalah 4 ya. Jumlah atom H-nya itu adalah ini dia nih, jumlah atom H-nya. Z 2Z gitu. Z kali 2 2Z. Dan jumlah atom O-nya 4 dikali 2 8 ditambah Z kali O. Z dikali 1 Z berarti ya. Nah, berarti di sini kan harus setara nih. Berarti yang ini harus sama dengan yang ini. Sehingga 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2 kan. Nah, sekarang ini 12 ini sama dengan 8 tambah Z. Ya, di sini aja lah. 12 sama dengan 8 tambah Z. Berarti Z-nya 4 dong, ya kan? Nah, sekarang Z-nya sudah ada, Z-nya ya. 2 dikali Z, ini 2 dikali 4 gitu kan. Z-nya 4. 8. Nah, berarti Y-nya berapa? Kita ambil 2Y sama dengan 8 tadi kan. Oke, berarti Y-nya itu sama dengan 4, ya kan? Nah, berarti ini udah ketemu ya. Tinggal kita bikin persamaan reaksinya. Persamaan reaksi. Oke, di sini 2, di sini 2, C, X-nya 2, H-nya, Y-nya 4 ya. Ini G ya, ditambah 6O2G menghasilkan 4CO2G plus Z-nya 4 H2O. Nah, dah. Sekarang tinggal kita tentukan rumus hidrokarbonnya. Hidrokarbon itu adalah yang ini ya. Berarti C2H4. Selesai ya. Langsung ke nomor 5. Reaksi gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. Nah, jadi ini ketulis dulu reaksinya 2CH4G ditambah 3CI2 ya, menghasilkan 2CHCI3G plus 3H2G. Kalau kita lihat di sini ya, apakah persamaannya sudah setara? Ini jumlah H-nya 4 ya. Jumlah H-nya di sini ya 4 juga ya. Ya. Nah, nantilah ya kita akan setarain dulu ya. Nah, di sini jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, berapakah volume total gas-gas bereaksi? Jadi ini volumenya ini ya. Kedua volume ini. Jadi di sini kita lihat C-nya kan ada 2 ya di sini. Sini C-nya juga ada 2, H-nya ada 8, 4 kali 2 8. H-nya ada ini 6 ditambah 2 8. Nah, kita cek kesetaraannya lah istilahnya. Ini 6 ya. CI-nya di sini 6. Oke, ini udah setara berarti ya. Berarti tinggal kita aman, tinggal kita hitung saja. Di sini volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml. Nah, volume gas H2-nya. Oke, jadi di sini yang ditanya itu berapa volume total gas-gas bereaksi. Jadi termasuk volume CH4 ya. Jadi di sini volume CH4 ya. Di situ koefisien ya. Sien yang dicari itu kan CH4 ya, berarti yang duluan CH4 dibagi dengan koefisien
yang diketahui tadi. Nah, yang ditanya yang diketahui. Yang diketahui H2. Ya udah. Kali H2 dikali dengan volume H2. Oke. Di sini koefisien CH4-nya kan 2 ya, per nih H2-nya 3. Koefisien tuh yang di depan angka di depan persamaan reaksi. Di sini 300 ml volumenya. Ini kan bisa kita coret-coret ya, 100 ya. 100 kali 2 200 ml ya untuk yang CH4, volume CH4. Sekarang lagi satu volume klorinnya, Ci2 yang ada di sini. Berarti kan koefisien ya Ci2 per koefisien H2 gitu dikali volume H2. Nah, koefisien Ci2 nya kan 3 nih ya, 3 per nih, kita ikutin yang ini tadi karena sama ya, 3 dikali, nah 300 ml. Nah, berarti ini kan 3 bagi 3 kan 1. Ya sudah, berarti 300 ml. Jadi sama ya volume Ci2-nya. Oke. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.